jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Selamat datang di YouTube channel Human. Video ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi, meminta jawaban, serta menindaklanjuti terkait aspirasi yang telah disampaikan dan telah kami tampung di kuesioner aspirasi Human. Saya Fitri selaku host, dan pada kali ini kita akan membahas mengenai kendala atau keluh kesah dari mahasiswa aktif manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber kita, yaitu Bu Intan Zuraya SEMM selaku Sekretaris Jurusan Manajemen. Bagaimana Bu kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Fitri apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Semoga kita diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan membahas mengenai hasil kuesioner aspirasi Human. Untuk yang pertama Bu, yang pertama tidak adanya bantuan kuota dari pihak jurusan. Bagaimana Bu? Langsung ditanggapi ya? Iya, boleh silakan. Selama pandemi memang kita ada bantuan kuota itu dari kementerian. Nah, jadi untuk bantuan kuota itu memang terpusat dari kementerian, artinya bukan jurusan tidak memberikan, tapi kita tidak bisa menganggarkan dan itu dinilai nanti double funding. Nah, double funding ini artinya kalau sudah ada bantuan kuota dari kementerian, nah itu artinya jurusan tidak ada memberikan bantuan lagi untuk mahasiswa. Nah, sehingga di RBA jurusan pun juga tidak bisa menganggarkan khusus kuota mahasiswa. Nah, jadi khusus kuota ini memang terpusat dari kementerian Kemdikbud kalau kita ya sekarang gitu. Seperti jawaban Ibu Intan tadi, bahwa kuota ini sudah dianggarkan dari pusat ya kementerian. Iya betul. Apalagi nanti wacananya di semester depan kan kita sudah full offline ya wacananya, cuma memang sampai saat ini jurusan belum menerima suratnya, tapi wacananya memang semester ganjil 2022-2023 nanti kita sudah full offline gitu. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana dan teman-teman yang kemarin kuliahnya kebanyakan online sudah bisa merasakan pembelajaran secara offline. Mungkin itu jawaban dari Bu Intan. Untuk yang pertama sudah jelas sekali, dan apalagi kita bakal mengadakan tadi kuliah offline ya kalau terlaksana dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin kedua, fasilitas belajar di gedung A yang kurang memadai untuk menampung jumlah mahasiswa yang melebihi kapasitas. Gimana Bu tanggapannya? Oke, ini sebenarnya masih nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, karena memang kalau kita bicara sarana dan prasarana, kemudian fasilitas yang ada di gedung A itu memang kebijakannya dari fakultas, karena untuk setiap jurusan yang ada di FEB itu baik dari manajemen, akuntansi, dari ekonomi pembangunan, perkuliahannya kan di gedung I dan gedung A. Nah, kedua gedung itu memang di bawah naungannya fakultas. Artinya untuk tadi menampung jumlah mahasiswa ya, kalau menampung jumlah mahasiswa kan artinya kalau per kelas itu memang idealnya kita 40 sampai 50 mahasiswa. Nah, memang kalau di gedung A itu ada beberapa kelas yang mencukupi, tapi memang ada juga yang tidak. Nah, kemarin itu memang karena kita ini ya 2 tahun ini terbiasa online, jadi ketika hybrid di semester genap kemarin agak ricuh dalam artian harusnya kita bisa gunakan kelas bawah ketika mahasiswanya sedikit ya kan, tapi ternyata dapat di kelas yang lebih besar atau kebalikan. Nah, jadi untuk fasilitas ini nanti akan kita koordinasikan ke pihak fakultas terkait dengan pembagian ruangan, kemudian jumlah kursi, penggunaan kipas angin dan segala macam. Nanti sebelum perkuliahan biasanya ada persiapan dan monitoringnya dari fakultas gitu. Baik, berarti memang seperti yang dikatakan Bu Intan bahwa ini dikarenakan
sudah terbiasa yang full online 2 tahun terakhir, jadi Ya. kurang persiapan gitu. Iya betul, bukan kurang persiapan ya, tapi mungkin lebih koordinasi, kemudian penempatan ketika kelas besar dan kelas kecil itu agak sedikit tricky di penentuan di kelas di portalnya. Oh, ya. Nanti mungkin bakal seperti kata ibu tadi bakal dikoordinasikan lagi ke fakultas ya, Bu? Fakultas, karena memang jurusan biasanya setelah menyiapkan daftar mata kuliah dan dosennya, nanti ruangan kan disiapkan oleh fakultas yang akan menginput kelas A di kelas mana, kelas B di kelas mana, karena di gedung A itu kan memang yang menggunakan tidak hanya manajemen, tapi dari prodi-prodi lain juga menggunakan fasilitas yang sama. Mungkin udah cukup jelas untuk poin yang kedua ini. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Oke, selanjutnya poin ketiga yaitu perlunya penambahan fasilitas WC di sekitaran sekretariat Human. Bagaimana, Bu? Oke, ini permintaan khusus Human berarti ya. Sepertinya ya. Kalau toilet memang yang saya tahu itu memang harus berada di dalam lokasi gedung. Nah, memang saat ini karena sekretariat Human ini kan bersebelahan dengan gedung L, tapi kalau mau mengakses ke toilet harus masuk ke dalam gedung. Nah, ketika mahasiswa ada kegiatan di luar jam kerja mungkin agak sulit mengakses ya. Kemarin sempat ngobrol dengan anak-anak Human juga, apa memungkinkan kita ada satu space yang bisa kita jebol sehingga antara Human dan gedung L itu jadinya nyatu. Nah, cuman ini biasanya perizinannya, karena kalau kita jebol jadi satu artinya akses ke dalam gedung itu tidak hanya diakses dari satu pintu depan, tapi bisa diakses juga kan dari Human, karena kita kan letaknya di belakang. Nah, jadi itu akan kita coba tampung dulu aspirasinya ya, maksudnya permintaannya. Kalau memang memungkinkan akses pintunya kita buka juga dari Human ya kita usahakan. Tapi kalau memang karena di jurusan kan kita banyak dokumen-dokumen yang penting ya, banyak dokumen penting, ada komputer, ada banyak yang harus dijaga. Jadi kalau dari dua pintu tuh takutnya pengamanannya yang kurang pas nanti. Jadi untuk yang poin ketiga ini bakal ditampung dulu teman-teman dan bakal didiskusikan lagi. Oke, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu poin keempat, diperlukan perbanyakan sanitasi seperti di selokan karena jika saat hujan, air akan menggenang yang mempengaruhi tingginya produktivitas nyamuk. Nah, untuk hal ini bagaimana Bu tanggapannya? Oke, berarti ini ya selokannya di antara gedung L dan MM. Ya. Memang agak kecil ya kalau kita lihat ukuran selokannya, ketika apalagi kayak tadi hujan deras dari pagi sampai sore memang bukan sedikit mungkin sudah menggenang sekali. Kita akan coba ajukan nanti apabila ada space untuk jurusan melakukan perbaikan, karena kan nanti untuk hal-hal seperti ini kan kita harus koordinasinya ke fakultas ya. Mungkin apa selokannya kita lebarkan, kita jebol, dilebarkan atau seperti apa nanti. Tapi untuk informasi ini mungkin ini akan lebih baik kalau misalnya ada foto ketika hujan memang kondisinya benar-benar menggenang. Nah, itu bisa jadi bahan kita untuk pengajuan ke fakultas nanti, seperti itu. Ya, mungkin bakal diajukan lagi ke fakultas. Namun jika teman-teman punya pengalaman terus langsung melihat dengan mata kepala sendiri Ya, bisa boleh difoto difoto. dan dikirim Ini ke kondisinya seperti ini loh, banjirnya sudah tinggi sekali, tinggi. terus kalau airnya menggenang, nyamuk segala macam ya, nanti bisa jadi bahan pertimbangan juga kan untuk kita ajukan ke fakultas harus diapakan gitu. Mungkin sudah terjawab untuk poin yang keempat tadi. Untuk poin selanjutnya, poin kelima, mengenai listrik di gedung L banyak yang mati sehingga mengganggu aktivitas mahasiswa. Nah, itu bagaimana, Bu? Ya, memang mungkin 1-2 bulan terakhir ini memang
stabil ya. Memang karena kalau jurusan mulai dari gedung A, kemudian APPM, gedung C, kemudian Fakultas Hukum sampai ke gedung L, dekanat, itu gardu induknya yang ada di depan Fakultas Hukum, kan ada gardu induk. Nah memang dalam 1-2 bulan terakhir ini gardunya itu ada trouble. Nah sering sekali terjadi pemadaman listrik, kadang hidup mati. Kemarin juga terakhir akhirnya stabilizer di gedung L juga sampai hangus ya, karena itu tadi, karena mati hidup listriknya. Karena kita memang masih menginduknya di listrik gardu di depan Fakultas Hukum, kemudian kita juga belum punya genset sendiri kalau di gedung L. Jadi memang kalau listriknya jadi banyak yang mati. Ya itu karena kita kalau di sana lagi perbaikan kan mati. Kemudian kalau misalnya stabilizer kita sekarang kondisinya juga tidak bisa digunakan lagi, ya banyak sekali masalah listrik ini sering kali terjadi. Nah cuma mudah-mudahan kemarin informasi dari fakultas, karena ini kan koordinasinya dengan bagian rumah tangga di fakultas, mudah-mudahan menjelang perkuliahan ini sudah mulai bagus, karena gedung A itu juga nanti linearnya ke gardu itu. Jadi bukan hanya di gedung L aja, tapi semua gedung yang menginduk di gardu depan Fakultas Hukum itu kena imbasnya. Mudah-mudahan lah menjelang perkuliahan ini sudah mulai bagus lagi nanti ya. Jadi seperti yang dikatakan Bu Indah tadi, bahwa memang ada trouble atau kendala di gardu induk yang di Fakultas Hukum ya Bu. Nah tapi kabar baiknya semoga mungkin akan diperbaiki segera untuk perkuliahan offline nanti. Ya persiapan kita perkuliahan. Nah selanjutnya yaitu poin ke-6, dikatakan bahwa diperlukan perbanyakan spot wifi. Boleh Bu tanggapannya? Oke, kalau spot wifi ini sebenarnya setiap gedung atau setiap titik dimanapun kita berada, kita masih bisa mengakses ya ke wifi unip ya, wifi-nya unip. Cuman memang kadang ada trouble, agak sulit diakses atau misalnya agak lemot. Nah ini memang masih perlu perbaikan. Nah ini koordinasinya nanti kita ke LPTIK, karena yang merasakan ini kan tidak hanya dari mahasiswa manajemen saja, tapi general secara umum itu mahasiswa di UNIF juga merasakan yang sama ketika di mungkin jam-jam tertentu lah ya. Kalau misalnya apalagi kemarin waktu online ya banyak yang mengakses Zoom segala macam. Nah nanti kita coba koordinasikan kembali ke LPTIK, karena memang daya tampungnya atau seperti apa saya kurang paham istilahnya di dalam informatikanya. Itu memang harus diperbesar lagi untuk jangkauan di unit ini, dan itu mudah-mudahan kita bisa koordinasinya nanti ke LPTIK. Baik, ya mungkin masalahnya itu di gangguan untuk mendapatkan sinyal wifi itu ya, lebih agak sulit mengakses ya. Sulit mengakses internet. Ketika kita sudah connect terus mau download ataupun apa agak sulit biasanya. Lemot ya, agak lemot ya. Jadi kita dari pihak jurusan akan mengkoordinasikan dengan LPTIK. Nah selanjutnya yaitu poin ke-7, yaitu beberapa kipas angin yang sering mati di gedung A. Oke. Ya mungkin karena terkait persiapan perkuliahan offline nanti ya, mudah-mudahan ini kaitannya tadi dengan listrik, terus kaitannya dengan persiapan kita menghadapi kuliah offline, kemudian yang ketiga tadi untuk beberapa sarana prasarana kipas angin termasuk kursi LCD ya kan. Nah kita nanti bisa minta bantuan fakultas untuk dicek satu persatu. Mudah-mudahan tidak ada yang mati lagi atau kabelnya ada tapi nggak bisa nyala. Nah itu memang sering sekali dirasakan. Nah mudah-mudahan ini untuk kuliah offline nanti bisa lebih siap gitu. Baik.
mungkin seperti yang sudah dikatakan Bu Intan bahwa memang fasilitas ini ada beberapa yang trouble atau kendala, maka akan dicek kembali untuk persiapan perkuliahan offline nantinya. Nah, selanjutnya poin ke-8 yaitu KTM Manajemen Angkatan 2021 yang belum dibagikan, Bu. Bagaimana, Bu, tanggapannya? Oke, kalau saya tidak salah info terakhir KTM ini sudah dibagikan semua. Nah, mungkin ini sekalian himbauan juga untuk angkatan 2021 dan juga nanti calon maba. Kita punya grup sendiri biasanya ya, informasi-informasi yang ada di grup itu tolong dibuka, dibaca, dan kalau memang ada kegiatan yang bisa diikuti, monggo silakan diikuti. Terus ada beberapa informasi itu juga tolong dibaca, artinya nanti informasinya tidak sampai kepada mahasiswa. Termasuk KTM ini kalau saya tidak salah sudah dibagikan dan bisa koordinasi ke bagian kemahasiswaan di fakultas. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman atau mahasiswa angkatan 2021 yang belum terima, nah, silakan koordinasi ke fakultas di bagian kemahasiswaan. Gitu. Baik, untuk KTM Manajemen 2021 ini sudah dibagikan ya teman-teman, tapi bagi teman-teman yang belum mendapatkan bisa koordinasi ke fakultas bagian kemahasiswaan. Ya. Nah, selanjutnya yaitu poin ke-9 bahwa dosen kurang peduli terhadap mahasiswa mengenai materi pembelajaran dan sering mengabaikan materi-materi yang penting serta waktu mengajar dosen yang tidak on time. Nah, bagaimana Bu tanggapannya? Oke, terkait dengan dosen ini sebenarnya di akhir perkuliahan baik itu dari fakultas melalui UPM dan juga dari jurusan bukan biasanya tapi selalu mengirimkan MONEF itu monitoring dan evaluasi. Nah, nanti mahasiswa-mahasiswa ketika ingin akses nilai di portal itu harus mengisi kuesioner dulu. Nah, kuesioner ini isinya atau indikator dari pertanyaannya itu adalah tentang bagaimana sistem perkuliahan yang dirasakan oleh mahasiswa. Contoh misalnya tadi materi-materi. Nah, materi-materi ini apakah dosen memberikan silabus ketika kuliah, kemudian silabusnya sesuai atau tidak, kemudian bagaimana feedback antara dosen dan mahasiswa, termasuk tadi waktu pengajaran ini juga ditanyakan di dalam pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Nah, artinya jika mahasiswa ingin memberikan saran ataupun penilaian itu bisa langsung ke Google Form MONEF itu, bisa melalui portal akademik ya kalau untuk mengakses nilai. Kemudian ada juga yang disebarkan melalui grup setiap angkatan. Nah, jadi mahasiswa ini tidak hanya menilai satu dosen, tapi misalnya di semester 4 ya kayak Fitri itu ada 8 mata kuliah, 8 dosen. Fitri bisa menilai 8 dosen ini bagaimana kepeduliannya, bagaimana cara dia mengajar sesuai dengan tidak materi-materinya dengan silabus yang dia bagikan. Artinya itulah wadah mahasiswa untuk melakukan penilaian terhadap dosen yang mengajar. Artinya sudah ada semua. Nah, tinggal diisi, poinnya tinggal diisi. Nah, kalau nggak diisi artinya nggak ngasih feedback. Kayak kita kan kalau misalnya nggak dikasih tahu kita salah, perasaan masih benar ya. Nah, kalau misalnya ada dosen dikasih tahu, Bu, ini berdasarkan penilaian mahasiswa seperti ini, ada yang harus diperbaiki, ya paling tidak dari hasil MONEF itu kan bisa menjadi bahan perbaikan di kemudian hari, dan hubungan antara dosen dan mahasiswa juga semakin membaik. Nah, kita kan merangkul mahasiswa ini tidak hanya dari sisi akademik, tapi juga non akademiknya, tidak hanya dari soft skill, hard skillnya juga akan kita asah. Jadi memang teman-teman semua bagi yang memiliki saran atau penilaian terhadap dosen bisa mengisi Google Form MONEF untuk penilaian evaluasi dosen-dosen yang mengajar kita. Itu setiap semester ada, ya, berarti di setiap akhir semester, baik itu semester ganjil maupun semester genap. Nah, boleh Bu
sebelum kita menutup perbincangan hari ini, Ibu boleh memberikan pesan-pesan terhadap teman-teman semua nih. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih atas semua aspirasi dan juga saran masukan dari mahasiswa. Ini akan menjadi bahan evaluasi kita di jurusan. Kemudian hal-hal yang bisa jurusan benahi akan kita benahi terus, dan hal-hal yang harus kita koordinasikan baik itu di level fakultas maupun rektorat akan selalu kita koordinasikan. Kemudian saya juga berpesan bagi seluruh mahasiswa aktif S1 manajemen, baik itu nanti ada maba ya, kita ada maba, silakan bergabung di grup-grup official ya, artinya grup-grup yang memang diwadahi oleh Human dan juga jurusan. Semua informasi itu akan diberikan tidak hanya melalui WA tapi juga ada sosial media ya. Kemudian dari Instagram dan segala macam itu jurusan biasanya akan berkoordinasi dengan Human. Jadi informasi itu tolong dibuka, dibaca. Kalau tidak paham silakan ditanyakan. Kalau ada event nih yang penting ya, kalau ada event, perlombaan, kegiatan webinar, kegiatan Human, kegiatan jurusan, itu kami mengharapkan sekali partisipasi dari mahasiswa. Nah, ini juga akan menambah nilai lebih jurusan kita, kemudian otomatis ini akan memberikan dampak positif, menjaga tali silaturahmi, menjaga kekompakan. Nah, itu penting sekali untuk kita jaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa aktif jurusan S1 manajemen. Mungkin itu tadi pesan-pesan dari Bu Intan. Terima kasih banyak Bu Intan Iya, sudah sama-sama. berbincang pada pagi hari ini, dan juga saya mau memberitahu teman-teman semua bahwa ini merupakan program bidang 3, dan jika teman-teman semua merasakan ada kendala atau masalah bisa menghubungi kami di sosial media maupun langsung datang ke Sekre Human. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan perbuatan maupun ucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.